Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Nanda Ahmad Basuki, dan dalam video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya untuk bagaimana cara mendaftar beasiswa YTB, khususnya bagi teman-teman yang mau apply ke jenjang S1 atau Bachelor Degree ya. Teman-teman, dalam video kali ini video ini akan diperuntukkan untuk teman-teman yang mungkin baru lulus SMA, lulus SMK atau MA, dan video ini saya buat sekomprehensif mungkin, dan juga saya buat dalam bentuk mind map untuk memudahkan kita memahami dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan, kemudian bagaimana tips triknya. Ini saya buat selengkap mungkin, teman-teman. Silahkan tonton dari awal sampai akhir. Insya Allah video ini bermanfaat untuk teman-teman dan semoga bisa membantu memudahkan teman-teman untuk mendaftarkan diri teman-teman agar bisa mendapatkan beasiswa YTB tahun ini. Oke, langsung saja. Di sini saya membagi pada 6 cabang ya. Pertama kriteria, kedua dokumen, kemudian bahasa, sertifikat, info beasiswa, dan seleksinya bagaimana. Oke, langsung saja. Kemudian kriteria yang diterima untuk mendaftar ke beasiswa YTB di jenjang S1 apa aja? Yang pertama, teman-teman harus pastikan kalau umur teman-teman tidak lebih dari 21 tahun. Kalau lebih dari 21 tahun, sistem itu akan tahu dan akan memblacklist. Teman-teman nanti tombol apply untuk mendaftar ke jenjang S1 itu akan diblok. Jadi merah nanti, nggak bisa diklik. Nah, kalau umur teman-teman lebih dari 21 tahun. Seperti itu. Jadi nggak bisa, harus di bawah 21 tahun. Seperti itu. Kemudian statusnya. Maksudnya apa? Nah, statusnya teman-teman lulus atau belum lulus dari sekolah teman-teman. Misalnya kalau teman-teman sudah lulus, teman-teman bisa langsung mendaftar beasiswa YTB. Langsung plug, nanti daftar pakai email, kemudian masukkan semua dokumen dan bisa apply. Seperti itu. Tapi kalau belum, artinya teman-teman masih belajar atau mungkin masih dalam waktu persiapan untuk ujian, maka teman-teman belum bisa mendaftar beasiswa YTB. Sejauh pemahaman saya seperti itu, belum bisa mendaftar YTB karena teman-teman belum punya transkrip nilai dan ijazah ya. Kalau kasusnya teman-teman sudah lulus tapi belum punya ijazah atau transkrip nilainya, artinya belum dicetak sama sekolah, maka teman-teman bisa menggunakan SKL, surat keterangan lulus ke sekolah ya. Jadi surat keterangan lulus itu bisa dibuat ketika teman-teman sudah lulus. Artinya teman-teman sudah punya ijazah atau sudah punya transkrip nilai tapi belum punya filenya, hard filenya belum ada di tangan teman-teman. Seperti itu. Kemudian pastikan, yang kedua nih, statusnya pastikan nilai ijazah yang ada di transkrip nilai teman-teman itu rata-ratanya 75%. Artinya kalau nilai maksimalnya 100, maka teman-teman nilai rata-rata ijazah teman-teman itu harus 75. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalau misalnya ternyata rata-rata maksimal ijazah saya itu ternyata 30, bukan 100, maka ya 75% dari 30 itu berapa? Nah, kalau mencapai 75% dari 30 tadi, berarti bisa mendaftar. Kalau di bawah itu akan kemungkinan besar itu ditolak, karena standar untuk mendaftar karena kriteria untuk menjadi awardee S1 itu nilai ijazahnya harus di atas 75%. Nah, seperti itu. Nah, untuk kedokteran, teman-teman yang mau mendaftar S1 kedokteran, itu nilai rata-rata harus 90. Artinya dari 100, 90 gitu. Rata-rata ya. Kemudian itu adalah kriteria yang teman-teman harus penuhi sebelum mendaftar. Jadi kalau teman-teman tidak sesuai kriteria yang ini, maka saya sarankan tidak usah mendaftar. Karena kenapa akan membuang waktu teman-teman memikirkan ini semua, mempersiapkan dokumen, bahasa dan sertifikat dan sebagainya. Jadi terbuang nanti waktunya karena itu akan dipastikan dari sistem ditolak gitu. Oleh karena itu, daripada membuang-buang waktu untuk apply beasiswa YTP yang pasti akan ditolak, mending teman-teman cari beasiswa lain. Contohnya beasiswa santri, kalau misalnya lulusan MA, PBSB dari Kemenak, dan sebagainya. Itu ya, itu untuk kriteria.
Kemudian yang kedua itu dokumen. Dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan? Di sini ada yang pertama identitas, kedua ijazah, ketiga surat rekomendasi, keempat motivation letter. Nah, identitas itu apa aja? Pertama, mereka akan minta KTP atau ID card. Nah, KTP kita ya. Kalau teman-teman kadang itu ada yang yang baru lulus SMA, SMK itu tapi belum cukup umurnya jadi belum punya KTP. Jadi kalau teman-teman tidak punya KTP bisa pakai pasport kalau ada. Kalau tidak ada juga pasport dan KTP maka teman-teman bisa buat surat keterangan. Caranya bagaimana? Nanti teman-teman bisa minta tolong ke orang tua, Ma, Pa, Bu, Pak misalnya. Minta tolong buat surat keterangan belum punya KTP ke Dukcapil. Nanti syaratnya kalau tidak salah bawa 2 surat permintaan pembuatan surat keterangan sama bawa KK kalau nggak salah, fotokopi KK. Nah, itu ya teman-teman, bisa pilih pakai KTP, paspor, atau surat keterangan. Oke, yang kedua dokumen yang harus dipersiapkan yaitu ijazah. Nah, nih, kalau mau mendaftar S1, artinya teman-teman baru lulus SMK, SMA, atau MA, teman-teman harus masukkan ijazah dan transkrip SMP atau sanawiyah atau SMK, SMP ya, SMP atau sanawiyah ya. Nah, transkripnya itu ijazah, biasanya itu ada ijazah, bagian depan ijazah, diploma, bagian belakangnya itu biasanya ada transkrip. Jadi sudah itu aja, itu nanti di foto atau di screenshot ya mungkin ya. Kemudian filenya yang sudah dijadikan PDF atau JPG diupload. Seperti itu aja. Kemudian ijazah dan transkrip SMA atau madrasah aliyah atau SMK gitu ya. Kalau mau mendaftar S1. Dan harus diperhatikan nilainya tidak boleh kurang dari 75% atau 90% untuk kedokteran. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan, nilai ini bukan nilai semester dari semester 1 sampai semester 6, semester 1 sampai semester sekian, itu tidak ya. Jadi nilai kumulatif akhir. Misalnya kasusnya seperti ini. Untuk anak-anak yang baru lulus madrasah aliyah itu akan punya 2 ijazah. Ijazah UN sama ijazah madrasah aliyah kalau tidak salah seperti itu. Nah, saya harus upload yang mana, Mas? Maka saran saya upload nilai yang paling tinggi ya. Bisa pakai ijazah madrasah aliyah atau nilai UN. Kalau nilai madrasah aliyahnya 90 dan nilai UN-nya 75 misalnya, maka saya sarankan untuk ambil yang 95, yang nilai 90 itu madrasah aliyah, ijazah madrasah aliyah karena pasti akan menambah kemungkinan untuk lolos mendapatkan beasiswa S1 YTB seperti itu. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan bukan transkrip dari semua transkrip yang banyak itu tidak. Jadi cukup ijazah terakhir, nilai kumulatif akhir ya, nilai akhir. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, dokumen selanjutnya yaitu surat rekomendasi. Nah, untuk surat rekomendasi ini teman-teman bisa dapatkan dari kepala sekolah atau pondok pesantren, kemudian bisa juga dapat dari tokoh setempat, ustadz atau kiai yang ada di dekat tempat teman-teman tinggal, kemudian juga bisa minta ke kementerian berkaitan. Misalnya teman-teman mau apply untuk jurusan keagamaan, misalnya mau ambil Quran atau tafsir, maka minta ke Kementerian Agama. Nah, syaratnya itu kalau nggak salah bawa brosur YTB yang warna merah itu pembukaan pendaftaran. Teman-teman silahkan print. Nanti kemudian satu lagi dokumen yang harus dipersiapkan itu surat pengajuan surat rekomendasi. Nanti bisa minta dari sekolah atau bisa buat pribadi. Minta kalau dari sekolah nanti bisa pergi ke sekolah, ke TU, bilang ke pihak sekolahnya tolong buatkan surat rekomendasi untuk saya ajukan ke Kementerian Agama. Nanti akan dibuatkan. Kalau misalnya mereka tidak buatkan, teman-teman bisa buat surat pengajuan surat rekomendasi sendiri. Misalnya saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama sekian, nama kemudian keterangan selanjutnya, memohon untuk dibuatkan surat keterangan untuk mendaftar ke beasiswa Turki, misalnya seperti itu, dan ditandatangani oleh teman-teman dan kemudian mungkin diketahui oleh orang tua, ditandatangani keduanya.
tanda tangan teman-teman di sebelah kanan, orang tua di sebelah kiri. Jadi nanti ketika pengajuan surat ke kementerian, bawa 2 file, brosur, kemudian surat permintaan pengajuan rekomendasi. Nah, itu saya kira itu udah lengkap. Nah, kemudian surat rekomendasi itu kalau bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, bagaimana kalau surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh sekolah itu belum berbahasa Inggris? Maka teman-teman bisa terjemahkan sendiri. Jadi setelah dapat surat rekomendasi dari sekolah, dapat, minta tolong ke guru teman-teman atau bisa cek bagaimana cara menerjemahkan via Google. Bisa cek di Google, nanti diterjemahkan sendiri. Setelah diterjemahkan, balik lagi ke kepala sekolah, Pak, ini hasil terjemahan surat rekomendasi, tolong dicap. Gitu. Jadi yang surat rekomendasi yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu dicap lagi, ditandatangani lagi oleh kepala sekolah atau kepala pondok. Nah, itu nanti bisa di-upload ke sistem beasiswa seperti itu. Nah, itu untuk surat rekomendasi. Saya kira itu sudah lengkap. Teman-teman kalau ada yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Kemudian dokumen keempat yang perlu kita persiapkan yaitu motivation letter. Nah, motivation letter ini bagaimana cara membuatnya? Teman-teman bisa lihat ke tutorial di YouTube, itu udah banyak kayaknya. Nanti saya juga akan buat tutorial bagaimana cara buat motivation letter khususnya untuk orang yang mau mendaftar ke beasiswa YTB di S1. Teman-teman juga bisa ikut pelatihan bagaimana cara membuat motivation letter. Yang kedua, teman-teman juga jangan lupa surat motivation letter yang sudah dibuat itu silahkan tanya ke awardee atau ke guru. Pak, ini sudah benar atau belum? Ini ada kesalahan penulisan atau tidak? Nah, itu harus dicek dulu ke awardee atau ke guru teman-teman masing-masing, ke guru bahasa Inggris dan sebagainya. Oke, saya kira itu ya dokumen yang perlu dipersiapkan: identitas, ijazah, surat rekomendasi, dan motivation letter. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang teman-teman harus persiapkan yaitu adalah bahasa. Seperti apa aja bahasa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama yaitu bahasa Inggris. Nah, jadi untuk seleksi beasiswa ini teman-teman tidak cuman diharuskan bisa speaking dalam bahasa Inggris. Karena ketika wawancara nanti pewawancara itu akan menanyakan teman-teman menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nah, setidaknya teman-teman bisa speaking bahasa Inggris. Nah, caranya bagaimana? Ikut kursus speaking. Jadi, kursus speaking saja itu sudah cukup. Tidak perlu kayak ikut IELTS, kemudian ikut TOEFL. Ya, yang penting teman-teman bisa speaking. Yang pertama speaking itu aja sudah cukup. Ketika wawancara, bisa ngomong bahasa Inggris lancar, menjelaskan dengan baik dan benar, informasi yang ingin kita sampaikan terserap oleh panitia, dan itu adalah nilai plus ya. Itu untuk bahasa. Kemudian untuk teman-teman yang daftar ke YTB tapi jurusannya agama, persiapkan juga bahasa Arab. Ikut kursus speaking bahasa Arab misalnya. Karena bisa jadi teman-teman karena jurusannya agama pasti ditanyakan tentang bisa nggak ngomong bahasa Arab, bisa nggak baca kitab misalnya. Nah, itu harus juga dipersiapkan. Nah, seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris untuk teman-teman yang mau mendaftar ke jurusan umum. Kalau teman-teman yang mau daftar ke jurusan keagamaan, setidaknya bahasa Arab itu ada ya. Karena bisa jadi nanti dites, bisa jadi juga nanti dites baca Quran atau baca apa dalam bahasa Arab itu. Jadi persiapkan itu. Selanjutnya itu sertifikat. Nah, ini banyak ya. Sertifikat yang pertama nanti itu ketika teman-teman mau memasukkan sertifikat di sistem itu ada award, certificate, sama project ya. Dan itu di bawahnya lagi itu ada beasiswa. Nah, ini teman-teman kalau ketika di SMA atau SMP pernah mendapatkan beasiswa apapun itu, dari koperasi kah, dari lembaga apapun itu, teman-teman cantumkan, buat keterangan di situ secara lengkap. Saya dulu ketika SMP, saya dulu ketika SMA itu pernah mendapatkan beasiswa ini dari lembaga ini. Itu bisa teman-teman cantumkan di sana.
dan itu juga nilai plus untuk kita gitu kan. Kemudian yang selanjutnya itu bahasa. Kalau teman-teman punya sertifikat bahasa juga bisa dicantumkan di sana. Bahasa apapun itu, bahasa Inggris kah, bahasa Turki kah, bahasa Arab kah, silahkan cantumkan sertifikatnya, silahkan teman-teman upload. Maaf ya, ini ada. Oke. Kemudian sertifikat selanjutnya adalah sertifikat volunteer. Kalau teman-teman ketika belajar dulu di SMP SMA pernah mengikuti volunteering, misalnya ada ACT itu aksi cepat tanggap, pernah ikut itu membantu mengajari di pedalaman, pernah membantu musibah di mana itu bisa upload, itu juga bisa diupload semuanya, nanti diberikan keterangan di situ. Pernah mengikuti volunteering mengajar di pelosok tanggal sekian 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 gitu. Itu penting juga karena itu akan dinilai sebagai kepekaan sosial kita, kepekaan terhadap lingkungan sosial kita, dan itu penting volunteering itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada volunteering sesuatu, teman-teman ikut aja. Ada kegiatan ACT, oprek misalnya, ikut aja. Karena itu akan berguna ketika teman-teman mendaftarkan beasiswa seperti ini, beasiswa ITB seperti itu. Oke, lanjut ke award. Award ini ya, misalnya pernah dapat juara 1 di kelas, ya. Pernah juara misalnya lomba azan atau sebagainya, lomba baca kitab, lomba debat bahasa Arab, bahasa Inggris, nasional, internasional, itu diupload semua. Teman-teman kalau ada sertifikat seperti itu harus diupload karena itu sangat bermanfaat, sangat memberikan kemungkinan untuk teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini. Kemudian itu ada project. Nah, project itu maksudnya seperti apa? Teman-teman misalnya pernah ikut lomba membuat robot misalnya, atau pernah ikut project mendesain kota, seperti itulah. Project itu ya project membuat robot, project membuat alat tepat guna kalau nggak salah itu istilahnya ATG ya, alat tepat guna. Misalnya apa ya, banyak contohnya sih ya. Salah satunya adalah robot. Nanti kalau ada sertifikatnya teman-teman upload, nah itu akan menjadi nilai plus untuk teman-teman. Kemudian sertifikat. Nah, sertifikat di sini adalah sertifikat semuanya ya. Misalnya teman-teman pernah ikut seminar ini, seminar itu, seminar nasional, seminar baca kitab, misalnya seminar tentang ekonomi, teknologi, IT, dan sebagainya, seminar desain. Sebagai peserta ataupun panitia ataupun apapun itu, teman-teman upload semuanya. Yang itu penting juga. Kemudian yang terakhir, sertifikat organisasi. Kalau teman-teman di Madrasah Aliyah atau di SMK atau di SMA pernah ikut organisasi OSIS dan ada sertifikatnya, wah itu penting sekali. Itu bisa teman-teman upload. Kalau misalnya teman-teman ikut OSIS, misalnya nih, jadi ketua OSIS misalnya, dan ternyata belum ada sertifikatnya, teman-teman bisa inisiasi sendiri. Yuk teman-teman, kita buat sertifikat. Nanti tanda tangannya dari kepala sekolah sama ketua OSIS misalnya. Itu penting sekali itu organisasi itu. Jadi organisasi pernah ikut OSIS, pernah organisasi misalnya remaja masjid dan sebagainya. Kalau belum ada sertifikatnya, coba minta ke mereka. Mas, saya minta sertifikat ini dong untuk keperluan pendaftaran beasiswa YTB gitu. Pasti akan dibuatkan. Nah, itu sangat berpengaruh. Makin banyak sertifikatnya akan makin bagus juga. Kemungkinan juga akan semakin besar. Gitu. Yang ya, kemudian itu sertifikat ya, untuk sertifikat. Pokoknya semua sertifikat yang ada di tangan teman-teman itu upload saja. Ya, itu kuncinya. Kemudian yang selanjutnya adalah info beasiswa. Nah, ini juga penting, teman-teman jangan sampai ketinggalan info beasiswa. Ya, ikutilah websitenya YTB, kemudian ikuti kanalnya YTB, atau kanal saya jangan lupa juga di-subscribe. Dan kemudian juga ikut Facebooknya, Twitternya, Instagramnya, Instagram para awardee, Instagram resmi YTB. Teman-teman silahkan ikuti.
karena itu pasti semua informasi akan disebar melalui sosial media mereka. Dan khususnya untuk Telegram, kita juga punya Telegram. Silakan teman-teman daftar gabung di situ, udah saya cantumkan di sini, t.me/beasiswa Turki. Silahkan teman-teman search aja di Telegram, nanti itu muncul, tinggal di join itu aja. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu seleksi. Nah, ini seleksi berkas, seleksi wawancara. Seleksi berkas itu ketika pendaftaran itu saya harap teman-teman semua berkas yang diupload ke sistem itu menggunakan bahasa Inggris ya. Jangan menggunakan bahasa Indonesia kalau bisa. Karena panitia akan melihat keseriusan kita ya. Wah, ini kenapa pakai bahasa Indonesia? Kita kan nggak bisa baca bahasa Indonesia misalnya, panitia seperti itu. Terus langsung di backlist. Ya udahlah, cari yang bahasa Inggris yang serius, orangnya yang serius apply beasiswa YTB gitu kan. Oleh karena itu, saya sarankan kepada teman-teman semuanya, berkas yang di-upload, kemudian itu nanti ketika upload sertifikat, keterangannya juga menggunakan bahasa Inggris. Minimal nanti kalau emang susah merangkai kata dalam bahasa Inggris, pakai Google Translate lah. Awalnya dibuat pakai bahasa Indonesia dengan ejaan yang baik, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris, copy paste, sudah. Setidaknya pakai bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian wawancara. Ini penting. Wawancara, ketika wawancara teman-teman sudah lolos ini, anggaplah sudah lolos seleksi berkas, teman-teman masuk ke seleksi wawancara. Teman-teman harus persiapkan semua file yang teman-teman upload, termasuk juga motivation letter ke sistem, itu harus teman-teman hafalkan, teman-teman kuasai. Dan jurusan teman-teman juga, kenapa ngambil jurusan ini di universitas ini, karena apa, karena tertarik dengan apanya, itu teman-teman harus ketahui. Teman-teman juga paling tidak membaca tentang Turki. Turki itu seperti apa, kenapa kok saya ingin ke Turki, itu harus teman-teman kuasai dan udah di luar kepala. Artinya teman-teman udah hafal lah, udah punya alasan ketika ditanyakan tentang Turki, tentang materi yang kita upload di aplikasi YTB. Oke, selanjutnya adalah bahasa. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, minimal bisa bahasa Inggris karena nanti ketika wawancara itu penting. Karena ketika untuk menyampaikan informasi itu penting sekali. Karena jarang, saya kira belum ada ya. Saya kurang tahu juga panitia yang bisa bahasa Indonesia. Saya kira ada, tapi jikapun ada itu tidak tidak begitu lancar. Mungkin sekedar tahu saja. Dan yang ketiga untuk wawancara itu adalah latihan. Teman-teman silahkan latihan di depan cermin bersama teman-teman, kolega teman-teman semuanya, praktek wawancara itu seperti apa, adab ketika masuk ke ruangan wawancara. Kemudian teman-teman juga persiapkan kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan oleh panitia, itu silakan teman-teman persiapkan dan teman-teman siapkan juga jawabannya. Seperti itu. Oh ya, itu untuk wawancara. Kemudian mentor awardee. Ini maksudnya apa? Nah, mentor awardee ini setidaknya teman-teman ikut grup Telegram atau WhatsApp yang teman-teman bisa tanya ke awardee secara langsung. Mas, ini bagaimana nih mas? Mas, ini bagaimana? Minta masukannya dong mas, itu kan? Minta saran, kritik dan saran motret saya seperti itu. Teman-teman harus ikut grup Telegram seperti yang sudah saya tulis di bawah ini, ataupun grup WhatsApp mungkin bisa mengundang awardee untuk menjadi mentor seperti itu dan sebagainya. Kemudian motret, cek motret. Guna awardee juga minta tolong ke awardee, Mas tolong cek motret saya dong, ini sudah benar atau belum, gramarnya, kontennya, dan sebagainya. Insya Allah dalam waktu dekat juga saya akan coba buatkan video tips trik membuat motret yang motivation letter. Dan kemudian yang terakhir itu adalah saran wawancara. Nah, ini juga sangat berguna ke mentor awardee. Mas, ini ketika wawancara apa yang harus saya persiapkan? Gitu. Bisa tanya. Misalnya buatlah sesuatu yang unik.
Contohnya dulu itu saya lihat ada awardee yang dia lulus karena hafal lagu kebangsaan Turki, lagu nasional Turki. Itu viral itu ada di Instagramnya YTB. Silahkan teman-teman cek seperti itu. Oke, saya kira itu ya. Saya kira ini sudah lengkap. Ya, nanti ini filenya akan saya share, teman-teman. Apa lagi? Ya, itu saja. Ya, saya kira ini sudah lengkap. Teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar atau mungkin langsung ke Telegram. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya harap apa yang saya jelaskan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, bisa menjadi guidance untuk teman-teman mendaftar beasiswa YTB, khususnya untuk teman-teman yang mau apply ke jenjang S1. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik like dan komentar. Tinggalkan komentar. Satu komentar pun tak apa. Terima kasih Kak atau apa, tidak masalah. Karena agar video ini masuk ke permukaan dan bisa dilihat oleh teman-teman lain yang membutuhkan video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.